Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di kuliah filsafat seni untuk pemula. Nah, eh, kemarin kita sudah bahas ya tentang siapa saja yang menentukan harga atau nilai dari sebuah karya seni. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang em, dua aspek dalam seni yang seringkali em, mempengaruhi bagaimana karya seni itu terlihat, yaitu sensasi dan substansi. Nah, untuk sampai ke sana saya harus bikin ilustrasi dulu untuk teman-teman ini. Mari kita bayangkan, atau mungkin teman-teman pernah merasakan ketika masuk ke sebuah galeri seni. Ketika masuk ke sebuah galeri seni, kita biasanya akan melihat ada lukisan yang detail, indah, penuh warna, dan kalau kita perhatikan ternyata butuh keterampilan yang tinggi untuk bisa menghasilkan lukisan seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat ada lukisan yang konyol, yang apa ya, misalnya seperti yang pernah saya ceritakan ya, sebuah pisang uh, pisang biasa potongan itu satu pisang yang ditempel dengan lakban di dinding, dan ternyata harganya ratusan juta rupiah. Itu kok bisa gitu? Apakah ini seni atau sekedar lelucon yang mahal? Nah, di video ini nanti kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, kita akan membahas mengapa beberapa karya seni itu terlihat konyol, dalam bahasa Jawanya wagu, tapi kok sangat mahal. Nah, nanti kemudian kita akan coba membedahnya dengan mengenal apa itu sensasi dan apa itu substansi dalam dunia seni. Kemudian kita akan lihat kesimpulannya nanti, apakah memang seni itu harus bermakna atau cukup sekedar membuat heboh ya dengan gimmick-gimmicknya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Mengapa sejumlah karya seni itu terlihat konyol, nggak bermutu, wagu, tapi mahal? Nah, kita tentu sering mendengar ya tentang karya seni yang tampak aneh ya, atau bahkan dibuat dengan usaha yang asal-asalan, tetapi dijual dengan harga yang fantastis. Contohnya, yang sudah pernah saya bahas ya, yang buatannya Maurizio Cattelan itu ya, The Banana Chap to the Wall ya. Jadi apa, pisang yang nempel di tembok itu kan hanya pisang sebenarnya. Pisang yang kalau seminggu aja di situ bisa pisangnya jadi layu, jadi jelek gitu. Tapi dia terjual ratusan ribu dolar, 120 ribu dolar kalau nggak salah. Atau misalnya contoh lain itu The Fountain ya, karyanya Marcel Duchamp. Itu kloset itu loh ya, apa, tempat buang air itu, urinoir yang diletakkan di galeri dan dianggap sebagai seni yang revolusioner. Atau yang juga pernah saya bahas ya, lukisannya Rothko ya, abstrak ya, coretan sederhana tapi harganya ratusan juta dolar juga. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Kita nggak bicara tentang seni postmodern ya, kita bicaranya cuman ini kok bisa gitu ya. Karena yang postmodernisme sudah kita bahas kemarin. Tapi gini teman-teman, ada beberapa alasan kenapa satu karya seni yang aneh, yang tidak butuh usaha dan teknik tinggi tapi kok mahal. Pertama ya, sudah saya sebutkan nama besar senimannya. Kalau dibuat oleh seniman terkenal ya apapun harganya apapun bentuknya pasti karya otomatis harganya mahal. Kemudian ada ini yang menentukan apa, provokasi dan kontroversi. Jadi seni yang menantang norma itu seringkali entah bentuknya seperti apapun itu kayak nggak penting gitu. Yang penting menantang norma
dan itu bisa menciptakan perdebatan sehingga bisa menarik perhatian gitu. Itu kayak law of attraction itu loh, hukum yang membuat orang tertarik. Law of attention, sorry, bukan law of attention. Jadi dia membuat orang tertarik untuk melihatnya karena ada provokasinya, ada kontroversinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga dijawab kenapa itu bisa diterima dan mahal padahal itu asal-asalan atau aneh gitu, atau konyol, karena ada, kalau dengan pendekatan teori konseptual itu memang banyak seni seni postmodern itu lebih menekankan pada idenya daripada pada tekniknya gitu. Kemudian ya alasan keempat jelas ya, ekonomi, pasar seni dan spekulasi yang ada di dalamnya, ada kolektor, ada investor yang menaikkan harga ya, goreng-goreng gitu ya, demi keuntungan mereka. Nah, jadi tidak selalu soal keindahan visual, kita udah tahu itu ya, tetapi lebih tentang narasi. Nah ini dia, narasi yang diberikan pada karya seni sehingga membuat karya seni itu bernilai. Nah itu alasannya. Nah, tetapi saya juga punya sebuah jawaban ya, dua aspek penentunya itu tentang sensasi yang versus substansi. Jadi dalam dunia seni itu ada sensasi, ada substansi. Ketika seni pada masa modern itu berubah jadi lebih konseptual, kemudian memang muncul pertanyaan, apakah memang seni itu harus konseptual, harus ilmiah, harus bermakna, atau sekedar cukup aja seni itu bikin bikin satu sensasi, bikin satu kehebohan. Beberapa seniman dan kritikus itu percaya bahwa sensasi dalam seni itu menjadi bagian dari ekspresi artistik sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat Banksy, yang karya-karyanya seringkali kontroversial dan politis ya, tapi kan pesan sosialnya kuat dan itu artistik. Atau Damien Hirst ya, yang dia menampilkan hewan dalam formalin. Ini kan nantang konsep kehidupan dan kematian sebenarnya. Tetapi ada juga pemikir seni yang berpendapat bahwa sensasi seringkali malah justru mengalahkan atau membenamkan substansi. Jadi sensasi itu membuat substansinya kemudian menjadi hilang. Beberapa karya seni akan terlihat seperti itu ketika dia viral, tetapi kemudian dilupakan. Karena memang substansinya terlupakan. Dan ini semua boleh dikatakan karena memang harus diakui pasar seni itu hanya mengejar profit daripada nilai artistik yang sejati. Jadi kalau sudah sampai di titik ini, ketika substansi itu dikorbankan demi sensasi, maka apakah kemudian seni menjadi semacam ini, yaitu bernilai atau hanya sebagai bagian dari trik pemasaran. Nah, kembali ke pertanyaan awal yang selalu menjadi perdebatan dalam bidang filsafat seni adalah, apakah memang seni harus bermakna? Ya, kita kembali ke filsuf seperti Immanuel Kant ya dan Hegel yang percaya bahwa seni itu harus punya nilai estetis, nilai keindahan, dan kalaupun tidak itu harus ada makna yang mendalam dari satu karya seni itu. Tapi kan filsuf seperti Duchamp dan kelompok aliran dadaisme itu kan menantang ya konsep semacam itu, karena mereka menyatakan bahwa semuanya itu bisa jadi seni gitu. Seni itu tidak elitik, jadi tidak harus selalu yang berteknik dengan bentuk yang sudah ditentukan oleh satu kanon gitu ya, kayak peraturan standar seni gitu. Nah, pendekatan dadaisme itu sendiri akhirnya memang memunculkan perdebatan. Apakah kalau begitu seni seperti tidak punya makna atau substansi, atau jadi gini, pertanyaan kemudian seni itu satu sisi harus punya makna dan substansi, tapi pada sisi yang lain, apakah seni cukup membuat orang membicarakannya saja dan merasakan sesuatu lalu selesai? Nah, kalau kita pahami kita sekarang hidup di era digital,
Kan kita tahu tuh ya, kontroversi kan lebih cepat viral ya daripada yang benar, yang substantif. Begitu pula dengan seni. Karya seni di media sosial, di era digital, itu yang kontroversial lebih cepat viral dibandingkan karya seni yang benar-benar berkualitas tinggi. Nah, tapi kan kemudian pertanyaannya adalah, jika sebuah karya seni bisa membuat kita berpikir atau merasakan sesuatu, apakah hanya itu yang bisa disebut sebagai seni gitu? Jadi kalau gitu seni jadi sangat sempit dong. Hanya seni yang bisa membuat kita berpikir dan merasakan sesuatu yang disebut sebagai seni. Jadi ketika kita bisa menikmati seni tanpa berpikir, jadi tidak bisa disebut seni. Nah, intinya bahwa dalam dunia filsafat seni, perdebatan tentang seni itu harus substansial atau hanya penuh sensasi. Nah, ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Nah, itu teman-teman, saya pikir cukup sekian. Kita ketemu lagi besok. Tetap berpikir kritis.